Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallam. Insyaallah kita akan menjelaskan bab mengenai hak ta'nis di halaman 143. Hak ta'nis adalah ta yang berada pada akhir isim muannas. Dibaca ta dalam keadaan wasal dan dibaca ha dalam keadaan berhenti atau waqaf. Contohnya adalah rahmatun. Ini kalau kita dibaca wasal, ini kebaca. Kalau waqaf, ini berubah menjadi hak sukun, rahmah. Ini disebut dengan apa? Hak ta'nis, masuk pada isim muannas. Baik. Kemudian terdapat juga dalam mushaf Al-Quran hak ta'nis ditulis dengan ta mabsutah, dibaca ta dalam keadaan wasal dan waqaf, seperti kata rahmat surah Al-Baqarah 218. Ini artinya sama. Ini artinya sama. Ini dibaca ta ketika wasal dan waqaf. Rahmat. Tapi ini bukan fi'il, ini isim. Jadi ada yang ditulis dengan marbutah begini. Begini ya. Ada yang ditulis dengan mabsutah begini. Marbut itu artinya begini, terikat, tersimpul. Ini nggak terbuka kan? Kalau mabsut begini, terbuka. Baik, udah. Nah, perbedaan antara ta'nis dengan hak ta'nis. Kalau tadi disebutkan hak ta'nis itu masuk pada isim muannas. Kalau ta'nis masuk pada apa? Fi'il yang menunjukkan muannas. Contohnya apa? Waddat, qalat. Ini fi'il. Berbeda. Ini qala, misalnya yang mengatakan siapa? Lutfun. Berarti Lutfi, anggaplah Lutfi. Kalau perempuan tambahin tak, qalat. Ini disebut dengan ta'nis. Masuk pada kata kerja. Kalau isim itu bukan kata kerja. Kata benar atau sifat. Rahmah ini bukan benar, tapi sifat kasih sayang. Atau penyayang. Kalau penyayang baru berbentuk, tapi ini bermakna kasih sayang, rahmah. Kalau ini apa tadi? Namanya ta'nis. Kalau ini
ta'nis. Ha ta'nis masuk pada isim. Kalau ta'nis masuk pada, yang kita bahas adalah ini. Ha ta'nis. Pada tahu perbedaannya? Baik. Nah, ini akan terbagi menjadi dua. Kata-kata yang disepakati bacanya dengan bentuk mufrad. Mufradnya satu. Mufrad itu satu. Kemudian kata-kata yang diperbedakan bacanya antara mufrad atau jamak. Mufrad tahu, jamak tahu artinya jamak. Banyak ya. Baik. Nah, sekarang yang pertama adalah kata-kata yang disepakati bacanya dengan mufrad. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala bihi bi'ulumihi fid darain amin wa rahmatuz zukhrufi bittazabarah la'arafi rumin hudi kafil baqarah. Kata rahmat yang ditulis dengan ta mabsutah, zabarah artinya ditulis. Itu siapa? Haknya kembali kepada rahmat, artinya tak ta'nis. Siapa nulis? Sahabat yang nulis. Zukhrufi di surah Az-Zukhruf. Al-A'raf di surah Al-A'raf. Rum di surah Rum. Hud di surah Hud. Kaf di surah Maryam. Kenapa disebut dengan Maryam? Karena awal surah Maryam dimulai dengan huruf kaf. Maka di sini disebut dengan kaf. Kemudian Al-Baqarah. Surah apa? Al-Baqarah. Contohnya kalau surah Al-Baqarah, yarjuna rahmatallah, mengharapkan rahmat Allah. Berarti di sini bentuknya apa? Isim, bukan? Bukan kata kerja, bukan fiil. Inna rahmatallah surah Al-A'raf. Arti sama ya. Tulisannya begini. Mirip dengan ini. Bentuknya sama, yaitu mabsutah, terbuka. Baik. Kemudian bait berikutnya, ni'matuha salasu nahlin Ibrahim ma'an akhiratu. Kemudian ukulu tsaniham Luqmanun thumma fatirun katturi Imrana la'nata biha wan nuri. Ni'matuha, kata ni'mat dengan tak mabsutah. Gimana tadi tak mabsutah? Tak yang terbuka. Begini. Kayak perahu terbuka. Terlentang. Ini kan? Mabsutah. Baik. Terdapat pada disebutkan di sini salah satu nahlin. Di surah An-Nahl ada 3. Ibrahim, kemudian di surah Ibrahim ma'an ada 2 tempat. Akhiratu menunjukkan akhir-akhir. Artinya kata ini berada di akhir-akhir surah An-Nahl dan surah Sayyidina Ibrahim. Bukan di awal. Sayyidina Ibrahim ayat berapa? 28 dan 34. An-Nahl ayat 72, 83 dan 114. Itu kan akhir-akhir, bukan di awal ya. Kemudian ukudi. Apa artinya ukud? Surah apa itu ukud? Surah Al-Ma'idah. Bahas dengan akad-akad. Ukud. As-sani yang kedua.
Kemudian yang kedua ini ada kata hamnya. Maka disebutkan uqudus tsani ham. Surah apa tadi? Al-Maidah ya, ayat ke 11 yang ada kata hamnya. Berarti di situ ada uzkuru ni'matallahi 'alaikum id hamma qaum. Ada kata ham. Nah. Kemudian Luqmanu di surah apa nih? Luqman ayat 31. Summa Fatir surah apa? Fatir ayat 3. Kemudian At-Turi, begitu juga surah At-Tur. Apa itu? 29. Kemudian Imran surah apa? Enggak ada surah Al-Imran, Ali Imran. Apa? Ali Imran. Jangan Al-Imran, enggak ada Al-Imran. Ali Imran. Nah, baik. Udah ya? Nah, kemudian ini perlu diperhatikan. Selain 11 kata ini, kata nikmatun, ni'mah, gimana tadi tulisannya? Dengan ta'awusoto ya? Ni'mata. Selain 11 tempat itu tulis dengan ni'mah. Pakai tak, apa namanya? Marbutoh. Contohnya di mana? Di surah As-Saffat ayat 57. Walaula ni'matu rabbi. Nah, kalau kita berhenti di sini pakai apa? Ni'mah. Kalau berhenti di sini pakai ni'mat. Nah, oke? Paham? Ini disebut dengan apa? Hak tanis. Kenapa hak tanis? Berada di akhir isim muannas. Paham? Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang disebutkan di sini la'anata biha wan nuri. Kata la'anata biha haknya kembali kepada surah Ali Imran dan surah An-Nur. Ini kata la'anata yang itu dengan tak terbuka ada di dua tempat, surah Ali Imran ayat 61 dan surah An-Nur ayat 7. Selainnya dengan tak tertutup, masih belum terbuka, masih tertutup hatinya. Baik. Apa? Surah apa contohnya yang tertutup? Al-Baqarah 6 satu. Ulaika alaihim la'natullah. Baik, sekarang kita pindah lagi pembahasan. Wa imra'atu Yusufa Imran al-Qasas tahrim. Sampai situ. Kata imra'atu yang ditulis dengan tak mabsutoh. Artinya mabsutoh? Terbuka. Terdapat di surah apa? Yusuf. Siapa? Ini Yusuf. Imran. Surah apa? Ali Imran. Al-Qasas. Surah apa? Tahrim. Surah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi yang 7 tempat ini, karena ada 3 di surah apa? At-Tahrim. 2 di surah Yusuf. Itu 7 semuanya ya. Harus ditulis dengan tak terbuka. Kemudian di lain tempat ini atau selain tempat ini ditulis dengan tak marbutoh, tertutup. Contohnya apa? Al-Ahzab ayat 50. Wamro'atan mu'minatan. Wamro'atan mu'minah. Itu sama-sama kata imro'ata. Sama kan? Tulisannya berbeda. Di sini mudah kita bedakan. Mengapa mudah? Karena ia berdampingan dengan suaminya, pasti terbuka. Anggaplah hatinya sudah terbuka kepada selain jenisnya. Kalau itu pasangannya. Jadi di sini imro'atu Imran, istrinya Imran. Berdampingan dengan
suaminya. Imra'atul azizi, istrinya pangeran, istrinya raja. Nah, kemudian qalat imra'atul azizi sama. Nah, imra'atu Fir'aun, artinya istrinya sudah terbuka hatinya kepada Fir'aun. Nah, imra'ata Nuhin, istrinya Nabi Nuh. Imra'ata, istrinya Lut. Nah, nanti kalau yang terbuka, nah beda. Wa imra'atan mu'minatan, enggak berdampingan dengan suaminya. Ya? Nah, harus berdampingan dengan sifatnya, perempuan yang beriman. Maka ditulis dengan tertutup. Itu bedanya ya. Kalau berdampingan dengan suaminya, apa? Terbuka. Artinya sudah menerima kedatangan yang lain. Hanya candaan doang ya. Baik. Kemudian berikutnya, maksiat biqada sami' yukhos. Kata maksiat dengan tak absutah. Apa yang absutah? Terbuka. Terdapat di surah apa? Biqada sami'. Surah apa kata sami'? Mujadalah. Baca juga mujadilah. Yukhos, dikhususkan. Mujadilah atau mujadalah 8 dan 9, enggak ada lagi selain itu. Tapi harus ditulis dengan ta absutah. Kemudian syajaratad dukhani. Kata syajara yang ditulis dengan ta mabsutah di surah apa? Ad-Dukhan. Ayat berapa itu? Ad-Dukhan ayat 43. Selain itu ditulis dengan ta marbutah seperti surah ayat 120. Hal adulluka ala syajaratil khuld. Baik. Sunnat fatiri kullan walam fali wa harfu ghafiri. Nah, kata sunnat dengan ta absutah terdapat di surah apa? Fatiri. Kemudian di surah apa? Kullan. Berarti semua di surah Fatir ada berapa? 3 dalam satu ayat. Dan 40 itu terdapat apa? 3 kali kata sunnat. Dan semuanya ditulis dengan ta mabsutah. Kemudian wal-Anfal, surah Al-Anfal ayat 38. Kemudian wa harfu ghafiri, 1 di surah Ghafir. Ayat berapa? 85. Selain tempat-tempat yang disebutkan tadi, maka tak marbutah dengan, maka taknya disebut dengan ta marbutah seperti surah Al-Ahzab 62. Ayat itu wala tajida li sunnatillahi tabdila. Kalau di surah Fatir, fala tajida li sunnatillahi tabdila. Kemudian wala tajida li sunnatillahi tabdila. Ini katanya mirip dengan surah Al-Ahzab, tapi bentuk tulisannya berbeda. Di surah Al-Ahzab tertutup, di surah Fatir terbuka. Dah, nanti lagi. Jelas kan? Qurratu ainin jannatun fi waqa'at fitrat. Kata qurratu dengan ta mabsutah hanya di surah Al-Qasas. Disebutkan dengan bentuk katanya qurratu ainin. Nah, kan disebutkan di situ qurratu ainin li walak. Penyajuk mata bagiku dan bagi kamu. Selain itu ditulis dengan ta marbutah seperti surah As-Sajdah 17. Min qurrati a'yun. Oke, kita lihat lagi. Jannatun fi waqa'at. Kata jannah yang ditulis dengan ta mabsutah atau ta terbukanya di surah apa? Al-Waqi'ah. Selainnya ditulis dengan ta marbutah. Di surah apa contohnya? Al-Ma'arij ayat 38. Ayyadkhula jannata na'im.
Yang kata fitrat dengan ta mabsutah di surah apa? Ar-Rum ayat 50. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tidak ada lagi di Al-Qur'an selain surah itu. Jadi harus ditulis dengan apa? Terbuka. Wa baqiyat wa banat wa kalimat awsat al-a'rafi. Kata baqiyat, di mana itu baqiyat? Di surah mana? Surah Hud ayat 86. Baqiyatullahi khairul lakum. Selain ini ditulis dengan ta marbutah. Seperti surah apa tuh? Al-Baqarah ayat 248. Wa baqiyatum mimma tarak. Jadi kalau berhenti di surah Al-Baqarah ayat 248 bacanya wa baqiyah. Kalau berhenti di surah Hud baqiyatullah khairul lakum maka bacanya baqiyat. Baik. Kemudian wabanatun, kata ibanat, ibanata dengan ta wasutah hanya di surah At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam banata Imran. So ini tidak ada lagi di Al-Quran. Kemudian wa kalimat awsat al-a'raf, dan kata kalimat yang ditulis dengan ta mabsutah tempatnya di mana? Awsat al-a'raf, pertengahan surah Al-A'raf ayat berapa tuh? 137. Selain itu maka kata kalimat ditulis dengan ta marbutah, bundar, bulat. Contohnya surah At-Taubah ayat 40. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke pembahasan yang kedua. Apa itu kata-kata yang diperbedakan bacaannya antara mufrad dan jamak. Maka disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa kullu makhtulif jam'an wa fardan fihi bitta'i urif. Dan selainnya terjadi ikhtilaf, perbedaan bacaan. Di mana terjadi perbedaan bacaan? Di antara para qurra. Ada yang menggunakan lafaz jamak, ada yang menggunakan lafaz mufrad yang diketahui dengan ta mabsutah. Nah, sekarang ini di bawah ini penjelasannya. Kata kalimatu. Nah, yang dimasukkan di sini kata kalimatu, bukan artinya kalimatu artinya kata. Karena dalam bahasa Arab kalimatu artinya kata. Yang dimaksudkan di sini kata yang dimana kata itu dipergunakan nanya kalimatu dalam ayatnya. Nah, surah Al-An'am ayat 119. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Imam Asim termasuk dua muridnya Syu'bah dan Hafs membaca dengan mufrad. Ada juga yang baca dengan jamak. Kita nggak usah sebut. Kita hanya fokus pada Imam Asim saja karena itu yang kita baca ya. Yang penting kita tahu apa yang kita baca. Itu yang harus kita perhatikan. Nanti kalau sudah naik tingkatannya baru dijelasin lagi yang lain. Kemudian kata kalimat berikutnya terdapat di mana? Surah Sayyidina Yunus ayat 33. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu. Imam Asim membacanya dengan termasuk di antara muridnya Imam Asim siapa? Hafs. Yang membaca dengan apa? Mufrad, kalimatu. Yang lain membaca dengan jamak, kalimatu. Kita nggak usah sebutkan nama imamnya ya. Kemudian berikutnya di surah Sayyidina Yunus ayat 96. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
ya'lamun. Yang membacanya dengan mufrad termasuk Imam Hafs an Asim. Termasuk Imam Asim. Ada juga selain Imam Hafs an Asim. Kemudian ada juga yang membaca dengan jamak. Berarti apa? Kalimatu. Oke? Kita nggak usah sebut namanya. Fokus kita kepada Hafs an Asim. Kalimatu satu, kalimatanya dua, kalimat banyak. Jamak. Baik. Sekarang surah apa? Surah Ghafir. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Yang membacanya dengan mufrad termasuk Imam Hafs an Asim. Berarti bacanya kalimatu. Ada juga yang membaca dengan jamak, artinya tidak mufrad. Contoh bacaannya, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbik. Kita nggak usah sebut nama-nama imamnya karena fokus kita pada Imam Hafs an Asim. Kemudian nomor dua, kata ghayabati. Wa alquhu fi ghayabatil jubb. Ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Surah Sayyidina Yusuf ayat 10 dan 15. Di antara para imam qurra ada yang membaca dengan mufrad. Termasuk siapa? Imam Hafs an Asim. Berarti bacanya ghayabati. Ada juga imam yang membacanya dengan jamak. Bacanya apa? Ghayabati. Berarti kita ikut dengan siapa? Hafs an Asim. Karena itu bacaan kita ya. Kemudian kata yang ketiga ada bayyinatin. Fahum ala bayyinatin min. Surah Fatir ayat 40. Kata ini ada yang bacanya dengan jamak, ada yang baca dengan mufrad. Di antara yang bacanya mufrad adalah termasuk Imam Hafs an Asim. Maka kita baca fahum ala bayyinatin min. Ada juga yang baca dengan jamak. Kita nggak usah sebut namanya, contoh bacanya saja. Fahum ala bayyinatin min. Udah? Kita benar lagi. Kata jimalatun. Apa? Jimalatun. Surah Al-Mursalat ayat 33. Ada yang baca dengan mufrad, ada yang baca dengan jamak. Di antara yang baca dengan mufrad adalah Imam Hafs an Asim. Bacaan kita ka'annahu jimalatun sufru. Ingat, ra tidak boleh terbuang dalam bacaannya. Ada juga yang baca dengan jamak. Kita nggak usah sebut namanya, kita sebut aja bacaannya karena fokus kita pada Hafs an Asim. Yang baca jamak bacanya gimana? Ka'annahu jimalatun sufru. Dah? Kita pindah lagi ke nomor 5. Kata ayatun. Surah Sayyidina Yusuf ayat 7. Ayatul lisailin. Ada baca dengan jamak, ada baca dengan mufrad. Di antara yang membaca mufrad adalah di antara yang baca dengan jamak adalah Imam Hafs an Asim. Berarti bacaan kita apa? Ayatul lisailin. Ada juga imam yang baca dengan mufrad. Berarti bacanya
ayatul lisailin. Dah. Berikutnya di sini masih tema yang sama di surah Al-Ankabut ayat 50. Laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Di antara yang baca dengan jama' adalah Imam Hafs. Berarti bacaan kita ayatum mir rabbih. Ada juga imam yang lain membaca dengan jama', membaca dengan mufrad. Berarti bacanya apa? Ayatum mir rabbih. Apa? Baik. Kemudian nomor 6, kata al-ghurufati dalam surah Saba ayat 37. Wa hum fil ghurufati aminun. Ada yang baca dengan mufrad, ada yang baca dengan jama'. Di antara baca dengan jama' adalah Imam Hafs an Asim. Berarti bacaan kita ya baca dengan jama'. Berarti bacanya wa hum fil ghurufati aminun. Ada juga yang baca dengan mufrad. Kita nggak usah sebut nama imamnya. Kita contohkannya bacanya. Karena fokus kita bukan pada bacaan itu. Bacanya apa? Wa hum fil ghurufati aminun. Kemudian yang ketujuh, kata samaratin. Surah Fussilat 47. Wa ma takhruju min samaratin min akmamiha. Ini saya rincikan di sini. Imam Nafi', Ibnu Amir, Hafs dan Abu Ja'far membacanya dengan jama'. Berarti bacaan kita dengan jama' karena kita pakai Imam Hafs. Berarti wa ma takhruju min samaratin min akmamiha. Yang lain membaca dengan mufrad. Wa ma takhruju min samaratin min akmamiha. Ini ada yang kita terangkan. Imam Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Kisai, Imam Ya'qub ketika waqaf membaca dengan ha. Dan yang lain termasuk yang Hafs an Asim ketika waqaf membaca dengan ta. Di sini perhatiannya fokuskan kepada siapa yang baca dengan jama' pasti waqafnya dengan ta. Pasti ya apa? Waqaf dengan ta. Rumusnya apa? Kalau dia pakai jama'. Siapa yang baca dengan mufrad ya waqaf dengan ha. Nanti itu rumusnya. Nanti kalau kita waqaf dengan apa? Jama' berarti ta. Yang lain waqaf dengan mufrad berarti ha. Udah paham? Baik. Sampai di sini pas setengah jam. Ada pembahasan?